menyiapkan. Bersiap. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya, anak-anak. Andi Mesa Sihombing. Hadir, Bu. Aulia Wandini. Hadir, Bu. Damar Rizky. Hadir, Bu. Debbie Delviani. Dera Sapitra Sari. Bisa tunjuk tangan nggak ya? Tambahin, Bu. Hadir aja. Nah, jadi Inke. Jimmy. hadir, Bu. Emdia Ulhak. Saya, Bu. Nurlela. Reni. Udah hadir semua ya? Ya, Bu. Boleh nih. Coba diulang mulai dari TK apa itu absen ya. Nah, anak-anak kita ulang lagi ya. Bentar ya, nanti kita kasih tandanya. Biar sempurna. Oke, Bu, action. Alhamdulillah udah masuk semua ya. Ya, Bu. Nah, Ibu cek dulu melalui absennya. Andi Mesak Sihombing, Hadir, Bu. Aulia Wandini, Hadir, Bu. Damar, Hadir, Bu. Debbie, Dera, Hadir, Bu. Gibran, Hadir, Bu. Inke, Jimmy, Hadir, Bu. Emdia Ulhak, Hadir, Bu. Nurlela, Hadir, Bu. Reni Puspita Sari. Hadir Reni? Ya, alhamdulillah anak-anak, kita hari ini sudah dapat melakukan pertemuan tatap muka walaupun masih shift ya, belum full. Nah, memang kondisi pandemi ini masih seperti ini, tapi alhamdulillah kita di sini sudah bisa tatap muka. Di sekolah lain, di kabupaten lain, di kota lain juga masih online juga ya. Nah, jadi tetap semangat mengikuti pembelajaran tatap muka kita hari ini. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini agar lebih semangat, silakan kamu berdiri dulu, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Artinya kita tabut ya. Mulai dari ketukan keempat. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Pembelajaran kita hari ini, kita masuk ke materi baru ya. Jadi pembelajaran yang minggu lalu, Ibu anggap sudah selesai. Oke. Baiklah anak-anak, kita masuk ke pembelajaran hari ini. Materi yang minggu lalu Ibu anggap sudah selesai. Jadi sekarang kita masuk ke materi baru, nilai budaya Indonesia. Apakah sudah dibaca modulnya? Sudah, Bu. Oke,
Bisa kita lihat nanti di saat pembelajaran, kita buktikan kamu sudah baca modulnya atau tidak. Jadi materi kita pertemuan hari ini adalah tentang nilai budaya Indonesia. Nah, kamu lihat dulu kompetensi dasarnya. Kompetensi pengetahuan yang ingin diharapkan dari pembelajaran ini adalah kamu nanti mampu menemukan nilai-nilai kultural yang disepakati bersama oleh masyarakat Indonesia. Misalnya gotong royong, tolong menolong, kekeluargaan, kemanusiaan, dan tenggang rasa. Nah, 5 bentuk nilai budaya itu dalam rangka membangun sikap toleransi, empati, dan saling menghargai sehingga tercipta masyarakat multietnik Indonesia yang rukun, aman, dan damai. Nah, itu pengetahuan yang akan kamu miliki hari ini. Kemudian keterampilan dari pembelajaran kita hari ini, kamu diharapkan mampu melakukan refleksi dan diskusi untuk menarik kesimpulan tentang nilai-nilai kultural Indonesia, misalnya gotong royong, tolong menolong, kekeluargaan, kemanusiaan, dan tenggang rasa, dalam rangka membangun sikap toleran, empati, dan saling menghargai, sehingga tercipta masyarakat multietnik Indonesia yang rukun, aman, dan damai. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah kamu diharapkan mampu melalui mengamati video dan membaca modul, kamu mampu menjelaskan konsep nilai budaya dan konsep nilai budaya gotong royong. Kemudian yang kedua, melalui membaca modul, mengamati PowerPoint, dan melihat fenomena sosial, kamu diharapkan mampu menganalisis contoh kontekstual nilai budaya gotong royong. Yang ketiga, melalui membaca dari data di buku, dari internet, dari diskusi, kamu diharapkan mampu merumuskan berbagai bentuk budaya gotong royong. Dan yang terakhir, melalui mencari data dari buku, internet, dan diskusi, kamu diharapkan mampu menyimpulkan nilai budaya gotong royong dengan baik. Ya, bisa pahami tujuan pembelajaran kita hari ini? Bisa, Bu. Nah, ini sekilas tentang materinya. Nah, kita nanti akan mempelajari pengertian dan nilai menurut para ahli. Kemudian nanti kamu juga akan mempelajari wujud nilai budaya itu seperti apa. Bentuk nilai budaya Indonesia ada berapa. Kemudian bentuk yang pertama, gotong royong itu ada taksonominya atau pembagiannya. Kamu harus pahami yang ke taksonomi itu. Dan nanti ada diskusi kelompok. Kamu diminta menganalisis bentuk gotong royong dalam tingkat negara. Nah, itu sekilas tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, bisa kita lanjutkan? Bisa, Bu. Nah, sekarang kita lihat dulu yang pertama, pengertian nilai. Pengertian nilai menurut para ahli itu ada 3. Sebenarnya ada banyak, cuma untuk jadi pegangan kalian kita ambil 3 saja. Menurut Robert Ernst Lawal, menurut Clyde Kluckhohn, dan menurut Pencarian Ningrat. Nah, itu mau tanya dulu, mau tes dulu. Kamu sudah baca modulnya atau tidak? Nah, apa pengertian nilai menurut Robert Ernst Lawal? Inke, silakan Inke. Nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, berharga, dan dapat mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang dinilai tersebut. Nah, nilai adalah apa yang diinginkan. Terus apa lagi? Berharga. Yang berharga dan dapat mempengaruhi perilaku sosial. Jadi yang sesuatu yang berharga itu mempengaruhi perilaku sosial masyarakat. Ya, betul Inke, tepat sekali. Terima kasih ya Inke. Kemudian menurut Clyde Kluckhohn, silakan Jimmy ya. Bisa Jimmy? Tidak baca. Nah, silakan.
Nilai adalah sebuah persepsi eksplisit atau implisit yang khas milik seseorang individu atau suatu kelompok tentang yang seharusnya diinginkan yang mempengaruhi pilihan yang tersedia dari bentuk-bentuk cara-cara tujuan-tujuan tindakan. Nah, nilai itu adalah bentuk eksplisit dan eksplisit. Implisit itu yang nampak dan yang tidak tampak, yang mempengaruhi perilaku dan dalam menentukan pilihan-pilihan. Dan yang terakhir menurut pencerahan Ningrat. Siapa yang bisa? Debbie? Ya, silakan. Nilai terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap aman mulia. Sistem nilai yang ada dalam suatu masyarakat dijadikan orientasi dan rujukan dalam bertindak. Nah, nilai itu sesuatu yang dianggap mulia, berharga, dan dijadikan pedoman dalam bertindak. Nah, sudah paham pengertian nilai dari ketiga ahli ini? Nah, sekarang kita lanjutkan. Wujud nilai budaya itu seperti apa? Nah, nilai budaya, ya jadi pengertian nilai tadi kan, nilai adalah sesuatu yang dianggap berharga, penting dan dijadikan pedoman dalam tindakan masyarakat. Nah, kalau nilai budaya itu nilai-nilai yang ada, sesuatu yang ada dan penting dalam suatu etnis, kelompok etnis masyarakat dan dijadikan milik bersama. Nah, nilai budaya ini sudah sejak 2 tahun yang lalu, sejak masyarakat itu ada, dijadikan milik bersama dan dipercayai kebenarannya. Ada berapa bentuk nilai budaya? Ada? 5. Bentuk wujud dulu, wujud nilai budaya. Ada 2. Ada 2, berbentuk Konkret dan konkret abstrak. dan berbentuk abstrak. Yang berbentuk konkret berarti nilai budaya itu ada dalam kehidupan sehari-hari, bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dinikmati, bisa disentuh, itu konkret. Apa contohnya? Bisa Andi sebutkan? Rumah adat. Rumah adat atau rumah tradisional, betul. Siapa lagi? Contoh yang konkret yang bisa dilihat. Pakaian tradisional. Pakaian tradisional, betul. Alat musik tradisional. Alat musik tradisional, betul. Senjata tradisional. Senjata tradisional. Apa lagi? Makanan tradisional, ketahuan ya biasa kuliner. Tapi Ibu sekarang masih penasaran makanan tradisional asli Tebing Tinggi ini, ya? Dari kemarin ditanya terus, selalu jawabannya kalau yang dari Melayu apa? Apa? Bukan nasi kuning, cempedak yang diasinkan itu? Mandai. Dan itu mandai, Bu, mandai. Selalu dikasih tahu mandai, tapi belum pernah sekali pun Ibu coba. Ya, nanti kalau buat mandai kasih ke Ibu ya. Nah, itu konkret, bisa dilihat, bisa diraba, bisa dinikmati. Itu nilai budaya. Apapun suku bangsanya ada. Masyarakat Aceh tali tradisionalnya Saman. Kemudian di Palembang makanan tradisionalnya pempek. Di Jawa rumah tradisionalnya rumah jogo. Ya, di Padang rumah tradisionalnya rumah gadang. Tahu rumah gadang? Tahu. Gadang itu apa? Besar. Jadi rumahnya besar ya. Bisa foto-foto di situ, itu konkret, bisa dilihat. Yang kedua, wujud nilai budaya itu yang abstrak. Tidak bisa kita lihat, tetapi diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Dan dipatuhi, dibanggakan, diapakan lagi? Diagung-agungkan. Nah, contohnya falsafah hidup, moto, dan slogan. Nah, kamu lihat yang di depan. Itu falsafah hidup masyarakat Tanjung Jabung Barat yang disepakati oleh pemerintah kabupaten. Bentuknya seperti itu, ada padi kapas, ada rantai, ada bintang, ada payung. Yang semuanya itu menggambarkan falsafah hidup masyarakat Tanjung Jabung Barat. Motonya apa?
Serengku dayung Serentak tujuan. Jadi diharapkan masyarakat Tanjung Jabung Barat itu bersatu yang mencapai tujuan bersama. Nah, jadi sudah paham ya pengertian nilai menurut para ahli, wujud nilai budaya yang abstrak dan yang konkret, dan kemudian baru kita pelajari yang ini. Selanjutnya bentuk nilai budaya. Ada berapa tadi? Sudah sering Ibu sampaikan tadi tadi. Menyimak Kak Gibran, ada berapa bentuk nilai budaya? 5 ya, apa saja? Gotong royong, tolong menolong, kekeluargaan, kemanusiaan, dan tinggal rasa. Ya, betul sekali. Gotong royong, tolong menolong, kekeluargaan, kemanusiaan, tinggal rasa. Nah, di pertemuan kita yang pertama ini, kita bahas gotong royong dulu. Minggu depan baru kita bahas tolong menolong dan kekeluargaan. Minggu depannya lagi kemanusiaan dan tenggang rasa. Nah, kita lanjut yang gotong royong. Nah, kamu lihat di modul, kamu lihat yang halaman yang di ada manusia perubahan itu. Bagaimana bentuk gotong royong itu sejak zaman dulu di halaman 9. Nah, itu adalah contoh bagaimana manusia purba memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka mengenal yang namanya konsep gotong royong. Jadi zaman dulu itu yang ada pembagian kerjanya ya, yang laki-laki dewasa berburu, perempuan dewasa mengumpulkan bumbu-bumbu masak. Memasaknya nanti bersama, memakannya juga bersama. Itu nilai kebersamaan dan gotong royong seperti itu semakin berkembang dengan bertambahnya jumlah umat manusia. Dari semakin banyak manusia, kemudian perubahan terjadi dari masyarakat tradisional. Nah, hampir semua masyarakat tradisional di Indonesia memiliki budaya gotong royong. Nah, sampai ke gotong royong ini juga dibangun oleh masyarakat modern. Di kota, dalam tingkat negara, dalam tingkat kelompok, konsep gotong royong ini sudah menjadi menjadi asas bersama ya gotong royong. Nah, untuk lebih memahami, lihat taksonomi gotong royong. Yang pertama itu. Nah, taksonomi gotong royong ada 2 jenis. Apa saja? Tolong menolong dan kerja bakti. Nah, tolong menolong itu terbagi 4. 1, sambatan, yang kedua, kehidupan, yang ketiga, juruk, yang keempat, tulung layar. Kita bahas dulu satu persatu. Sambatan itu adalah bentuk gotong royong dalam bidang pertanian. Jadi secara bersama-sama menyelesaikan satu sawah atau satu ladang milik si A. Nah, kalau contoh kita di sini panen pinang lah ya. Kita panen pinang di sini. Kayak bantu ya, kebun aku panen pinang. Ya, aku datang. Nah, ketika nanti temannya yang panen, dia juga datang membantu. Itu gotong royong dalam bidang pertanian. Di hampir semua masyarakat Indonesia punya bentuk gotong royong seperti ini. Nah, kalau di Sumatera Utara, apa namanya Andi? Marsia Lapari, itu di masyarakat Toba. Kemudian di Gorontalo juga ada, ya. Jadi di masyarakat di seluruh Indonesia bentuk gotong royong ini masih dilakukan. Kemudian yang kedua guyuban. Guyuban itu apa? Bergotong royong sekitar rumah dan nah, jadi itu gotong royong yang sifatnya untuk kebersihan lingkungan, ya. Kemudian yang ketiga juruk. Juruk itu gotong royong dalam pesta perkawinan atau pernikahan. Kalau kita di sini lebih terbiasa dengan kata rewan. Jadi ketika si A menikah, dia akan mengumpulkan
kan tetangga-tetangganya memberitahu rewang rumah itu ya masa ini. Nah ada lagi nih selain rewang, siapa yang namanya mengikuti arisan? Ada nggak? Arisan ini ibu lihat di sini juga ada. Jadi misalnya Aulia nikah, jadi tetangganya bawa 10 kilogram beras. Nanti giliran tetangganya itu yang nikah, Aulia juga bawa 10 kilo. Beras itu dicatat setiap ada acara dicatat. Minyak sekilo aja dicatat, tepung sekilo aja dicatat. Itu arisan. Nah itu juga gotong royong. Nanti ketika tetangga Aulia yang nikah, dia juga nggak mengeluarkan biaya yang banyak lagi karena tetangga-tetangganya sudah arisan dulu dari yang kemarin. Jadi istilahnya pas giliran Aulia nikah, Aulia yang narik arisannya. Narik arisannya bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk barang atau sembako. Nah itu ada pada masyarakat kita. Siapa yang kecil sering ikut mamanya lewat? Sekarang masih mau nggak? Ya, kalau sekarang remaja-remaja putri yang ngumpulnya dengan sama remaja putri. Ya, paling kamu kalau lewat itu kamu buka kawan, gitu ya. Ya. Kalau yang cowok biasanya kamu mengangkat kursi, tenda. Yang penting kamu secara kontekstualnya di masyarakat paham kalau itu adalah konsep gotong royong. Nah, yang ketiga, yang keempat, tolong layar. Artinya gotong royong dalam keadaan kematian atau bencana alam. Ini beda dengan yang ketiga tadi. Jurus, apalagi tadi? Sambatan, guyuban. Nah itu orangnya dipanggil, tapi kalau petulung layar itu tidak dipanggil. Spontanitas, nah, orang tua kamu akan langsung datang ke rumah tetangga yang meninggalkan, langsung layar. Ada nggak melayar di undang-undang? Ya, juga datang yang melayar di rumah. Itu konsepnya Jojo, ya, itu gampang. Ya. Kalau pada masyarakat Sumatera Barat, konsep dalam menolong seseorang atau dalam spontanitas dalam kematian itu namanya kababaya, baimbawan, kababua, kalambuan. Ngerti nggak? Kabar baik dipanggil, kabar buruk berhamburan datang sendiri, nggak usah dipanggil-panggil. Nah itu sama dengan konsep petulung. Nah, paham taksonomi yang pertama? Yang pertama adalah apa? Sambatan di bidang pertanian. Yang kedua, membersihkan pekarangan. Yang ketiga, pesta. Dan yang keempat, kemudian bentuk yang kedua, kerja bakti. Taksonomi yang kedua kamu perhatikan. Kerja bakti itu ada dua. Inisiatif dari bawah dan inisiatif dari atas. Kalau inisiatif dari bawah itu berarti dari anggota masyarakat. Ya, Pak RT ini hubungan kita udah banyak nyamuk nih. Kita dorong yuk. Kalau inisiatif dari atas berarti perintah. RT, RW, lurah atau camat mengajak masyarakat untuk bergotong royong. Nah, sekarang waktunya untuk diskusi. Ibu akan membagi kamu dua kelompok, kemudian kamu mendiskusikan. Apa yang kamu diskusikan? Yaitu, nah, kamu lihat dulu ya taksonomi yang di bawah taksonomi. Konsep gotong royong ini tidak hanya ada pada masyarakat tradisional dalam bentuk kebersamaan itu, tetapi konsep gotong royong ini lebih luas di dalam masyarakat modern sekarang dalam bentuk pemberdayaan. Artinya, masyarakat diberdayakan untuk kesejahteraan rakyat mereka sendiri, dan untuk kepentingan mereka sendiri. Gotong royong itu ada di mana itu? Baca itu dari di komunitas,
komunitas, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, di masyarakat, di bangsa dan negara, dan bahkan antar bangsa. Nah, untuk lebih jelasnya konsep pemberdayaan ini, kamu diskusikan mengenai vaksin gotong royong. Nah, bagaimana tentang vaksin gotong royong ini? Analisalah dengan kelompok kamu. Nah, Ibu bagi aja kelompoknya. Kelompok 1 belum enggak? Siapa lagi? Aulia. Oh, duduk aja sini ya. Ini aja kuncinya. Silakan kamu dempetkan aja mejanya. Kelompok 2 kenapa dempetkan kuncinya? Nah, kamu diskusi ini boleh menggunakan, kamu boleh googling ya, boleh menggunakan HP. Nanti kalau sudah selesai diskusinya, sudah dapat datanya, nanti HP-nya disimpan lagi. Nanti akan ada satu orang yang mempresentasikan. Jadi kamu catat hasil diskusi kamu ya. Diskusi kelompok 1. Ini catat hasil diskusi kelompok 2. Analisalah bentuk gotong royong di tingkat negara. Kamu pilih dulu yang bagian mencari siapa, yang mencatat siapa, yang presentasi siapa. Itu udah ada di Jelaskanlah tentang vaksin gotong royong dalam konsep gotong royong bernegara.
Kamu cari dulu vaksin gotong royong itu apa? Bisa kamu googling, apa itu vaksin gotong royong? Pelaksanaan hingga biaya, pelaksanaan hingga biaya, jadi tanggung jawab dari perusahaan atau Pelan-pelan ya, di Lela belum selesai yang ininya dikit. dari vaksinasi gotong royong. Ulha kemarin divaksin boleh pakai KTP. Kalau yang usianya 13 sampai 17 tahun vaksinnya diganti. Dan kemarin kan vaksin untuk PPN aja, jadi disuruh vaksin. Jadi kamu kemarin bukan di sini vaksinnya? Kalau kami di sini bukan dalam 18 tahun. 18. Jadi cuma Ulhak di kelas ini yang baru vaksin? Iya, Pak. Muridnya. Kelihatan muridnya. Apa jenisnya kemarin Ulhak? Vaksin itu Bu. Sinovac. Iya, Pak. Sinovac dari puskesmas, Dari perusahaan. dari perusahaan. Tapi gratis nggak bayar? Gratis. Diadakan sama rumah sakit DKT Jambi. DKT Jambi. Jadi yang di gedung SA itu? Iya, itu dari DKT Jambi sama Ronta. Ibu kira di SA itu orang puskesmas, bukan ya? Kami yang di gedung itu, Serbaguna. Serbaguna dalam. Karyawan juga Sinovac semua? Iya. Nah, waktunya 4 menit lagi. Nanti kalau udah selesai diskusi, nggak usah ubah lagi visinya, kayak gini aja lah. Andi, kamu nggak divaksin? Kenapa? Belum 17 tahun ya? Tapi sudah 21 tahun. Umur 16, wajah 21 gitu. Nah, sekarang ada vaksin pelajar ya, tapi bentuknya seperti apa, apakah sama dengan Sinovac ini? Ibu nggak tahu juga. Tapi katanya kalau semua pelajar sudah divaksin, ya tatap muka 100% diperbolehkan. Ulhak, apa yang melatar belakangi kamu untuk
memilih vaksin? Kami, Padahal kan belum ada kewajiban di sini untuk pelajar. kalau kami vaksin karena kewajiban kami mengikuti kegiatan TW nasional. Jadi setiap tenaga kerja dan anggota maupun peserta wajib vaksin. Itu yang untuk dari September nanti. Untuk kegiatan November. Tapi November. vaksinnya mulai sekarang. September vaksin yang kedua. Ada reaksinya ke badan kamu? Apa, Bu? Yang pertama ada reaksinya? Ada, Bu. Apa? Mungkin reaksinya kalau di masalah tangan pegel-pegel, pasti kalau keadaan jadi agak nggak ada badan gitu, panas tinggi. Kalau lagi panas itu kamu? Disuruh minum penurun panas, paracetamol. Paracetamol aja. Sama minum air kelapa. Yang kedua kapan? Kalau yang dari rumah sakit DKT Jambi itu bulan Oktober. Tapi kalau dari keluarga Jambi itu bulan September. Yang diperbolehkan merupakan dua dari pemerintah, dua dari pemerintah, sehingga tidak dapat diperjualbelikan. Dah 10 menit, udah 11 menit malah ini. Oke, Bu. Nah, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Disimak ya kelompok 2 biar kamu nanti bisa berdiskusi. Di sini aja kan. Nah, sekarang ulang. Nah, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Dah. Oke, baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu vaksin gotong royong adalah program kerjasama vaksin antara pemerintah dengan pihak swasta. Kemampuan keuangan pemerintah untuk memvaksin seluruh warga negara terbatas, hingga pemerintah bergotong royong dengan pihak swasta untuk pengadaan vaksin. Caranya adalah pemerintah membayar separuh dari harga vaksin. Contoh harga vaksin Moderna 500.000 ya, maka pemerintah membayar 250.000 dan perusahaan membayar 250.000. Vaksin gotong royong ini terutama untuk karyawan swasta. Demikianlah hasil diskusi kelompok 1. Kami mempersilahkan kalau ada tanggapan dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 ada pertanyaan? Saya akan memberikan tanggapan kepada kelompok 1. Apakah di perusahaan LPPI ada vaksin gotong royong ini? Terima kasih menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ada. Kemarin orang tua saya mengikuti vaksin yang diadakan oleh perusahaan PT LPPI
yang diadakan di gedung sebelumnya. Ada tanggapan lagi? Nah, jadi menurut kelompok 1, vaksin gotong royong itu adalah kerjasama antara pemerintah dengan swasta. Jadi kemampuan pemerintah untuk mengadakan vaksin untuk seluruh warga negara itu terbatas. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah bergotong royong dengan perusahaan swasta untuk mengadakan vaksin. Nah, untuk semua karyawan itu divaksinnya biayanya dibagi 2. Pemerintah membayar separuh, pihak swasta separuh. Nah, dari pemerintah itu terbantu dengan bantuan dari pihak swasta. Jadi pihak swasta juga terbantu ketika mereka tidak harus memvaksin seluruh karyawan. Ternyata tidak 100% ditanggung oleh mereka, juga ditanggung sebagiannya oleh negara. Nah, itu diskusi presentasi dari kelompok 1. Apa ada tanggapan lain lagi kelompok 2? Cukup atau ada tambahan? Silakan kalau ada tambahan yang kamu cari tadi apa? Silakan. Baca dulu aja nggak apa-apa. Capek-capek nyari kan? Damar aja, baca Damar. Bagaimana vaksin menurut kelompok 2, vaksin gotong royong? Kelompok 2, vaksin gotong royong yaitu pelaksanaan dan biaya dari vaksinasi gotong royong menjadi tanggung jawab dari perusahaan atau badan hukum. Terus? Yang untuk vaksin di tingkat negara yaitu menjelaskan bahwa dalam aturan baru vaksinasi gotong royong dalam hal ini vaksinasi Sinopharm dalam hal ini vaksin Sinopharm sebagai program vaksinasi pemerintah yang gratis. Hal ini perlu diatur mengingat 15.000 dosis vaksin Sinopharm yang diperbolehkan merupakan hibah dari pemerintah Uni Emirat Arab sehingga tidak dapat diperjualbelikan. Nah, jadi itu ya kelompok 2. Kelompok 2 lebih detail lagi, katanya jenis vaksin gotong royong yang diadakan pemerintah itu adalah jenis Sinopharm, bantuan dari Uni Emirat Arab untuk Indonesia. Nah, ini 15.000 dosis. Nah, ini yang dibagikan secara gratis, maksudnya pemerintah membiayai semuanya, bekerjasama dengan perusahaan. Nah, jadi kesimpulannya konsep gotong royong di tingkat negara juga ada. Contoh kasusnya adalah dalam pengadaan vaksin. Pemerintah bergotong royong dengan pihak swasta untuk memvaksin karyawan, nah agar kegiatan di perusahaan tetap dapat berjalan. Nah, alhamdulillah, itu hasil diskusi kamu. Ada pertanyaan lagi? Sudah paham. Nah, sekarang Ibu mau refleksikan dulu. Maksudnya, Ibu ulang lagi dari atas, ya. Oh iya, Ibu lupa tadi. Konsep gotong royong pada masyarakat tradisional yang videonya belum kamu lihat. Nah, coba diputar di HP-nya, di laptop itu nggak bisa diputar ini. Nah, ini sebagai bahan untuk refleksi. Nah, ini video jejak anak negeri.
Nah, apa yang mereka lakukan di situ? Ngapain? Memindahkan rumah itu konsep pindah rumah dalam artian sebenarnya rumah-rumahnya juga diangkat. Itu konsep pindah rumah seperti ini. Kalau di video ini kan di mana tadi? Di Flores. Nah, di Sulawesi juga ada, di Sulawesi Selatan juga ada. Nah, itu biasanya kenapa mereka pindahnya nggak jauh-jauh? Paling 200 meter, 500 meter. Kalau pindahnya ke Jambi kan tahu juga makan-makan itu ya. Nah, kenapa pindah? Karena menghindari abrasi. Misalnya rumahnya itu sudah terlalu dekat dengan laut. Nah, nanti dikhawatirkan jadi abrasi, digeser rumahnya ke arah darat yang lebih jauh, 200 atau 300 meter. Nah, itu di bawahnya ditaruh bambu dulu, baru diangkat bersama-sama. Ya. Nah, itu video itu menjelaskan tentang nilai gotong royong pada masyarakat tradisional. Nah, jadi Ibu sudah jelaskan tadi pengertian nilai, wujud nilai budaya, bentuk gotong royong pada masyarakat tradisional, bentuk gotong royong dalam bernegara, konteksnya seperti apa. Nah, dari semua pembelajaran kita hari ini, apakah kamu sudah bisa memahaminya? Sudah. Kalau sudah, Ibu mau tanya dulu siapa yang bisa menarik kesimpulan dari semua pembelajaran kita ini. Siapa yang bisa? Bella, silakan Bella. Oke. Baiklah, saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. 1. Nilai adalah konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagai besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap mulia. B. Nilai budaya adalah sesuatu yang dianggap sangat berpengaruh dan dijadikan pegangan bagi suatu masyarakat. C. Nilai budaya Indonesia ada 5, yaitu gotong royong, tolong-menolong, kekeluargaan, kemanusiaan, dan penuh rasa. D. Nilai budaya gotong royong tidak hanya terdapat pada masyarakat tradisional seperti tradisi memindahkan rumah pada masyarakat Flores, tapi juga ada pada masyarakat modern seperti konsep pemberdayaan pada masyarakat desa dan kota. Konsep gotong royong juga ada pada tingkat bernegara seperti pengadaan vaksin gotong royong. Nah, demikianlah. Terima kasih Bella. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu mau refleksikan dulu ke atas. Tadi kan sudah di tujuan ya. Nah, Ibu mau lihat tujuannya apakah tercapai atau tidak. Melalui mengamati video dan membaca modul, peserta didik dapat menjelaskan konsep nilai budaya dan konsep nilai budaya gotong royong. Tidak bisa kamu jelaskan tadi ya. Kemudian melalui membaca modul, mengamati PPT, dan melihat fenomena sosial, peserta didik dapat menganalisis contoh kontekstual nilai budaya gotong royong. Nah, contoh kontekstualnya pada apa saja tadi? Yang pada masyarakat Jambi, ngapain tadi contoh kontekstualnya? Lewat. Kemudian melalui membaca data dari buku, internet, dan diskusi, peserta didik dapat merumuskan berbagai bentuk nilai budaya gotong royong. Nah, tadi sudah kamu diskusikan taksonomi gotong royong. Ada 2, tolong-menolong dan kerja. Jadi kalau tolong-menolong ada 4. Tambatan, tujuan, kalau kerja bakti ada 2. Berarti yang tujuan pembelajaran ketiga kamu sudah paham. Kemudian melalui mencari data dari buku, internet, dan diskusi, peserta didik dapat menyimpulkan nilai gotong royong dengan baik. Nah, tadi sudah bisa disebutkan oleh Nurlela. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini tercapai.
mencapai keempat tujuan pembelajaran kita. Nah, kemudian bagian terakhir, ya. Nah, ingat selalu 6M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari mobilitas, menghindari penggunaan kemudian yang kalau tidak perlu penting jangan keluar lagi, jangan keluar masih terlihat kamu penurunan. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ibu sebagai penutup pertemuan kita hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk membacakan doa. Oke, baiklah, kegiatan kita telah berakhir pada hari ini. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi.